Ini dengan seorang ustadz ini ya. Ada kita mau bicara apa tadi? enggak, ini pakaian begini saja, pakai kopiah atau enggak? Bebas, kita nyamannya saja. Enggak. Oh, kalau saya? Pemilik acara kan. Oh, saya mah biasa-biasa aja. Ini saya apa jarang-jarang pakai begini. Ini saya mau tanya sebenarnya Ustadz. Sebelum kita lebih jauh ngobrol ya. Kalau misalnya orang yang non muslim begitu, dia pakai pakaian baju koko begitu terus pakai peci begitu, itu boleh tidak kalau dari pandangan Islamnya itu? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan itu tergantung maksud dan niatnya kan. Kalau dia karena menyukai pakaian itu, dia berada di satu komunitas muslim, kemudian dia mau pakai, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kan kalau orang salah gunakan, misalnya dia menggunakan untuk menipu, misalnya tanda kutip ya, nah itu mungkin yang tidak boleh. Menipu ini dalam artian apa ini? Kayak saya kan contoh begini, saya pakai ini maksudnya untuk menghormati juga. Itu kan lain. Sama kan saya lain. suka juga. Nah, itu kan berarti niatnya baik kan. Iya. Ya, ada sebagian orang kan tidak seperti itu. Mungkin misalnya dia masuk ke masjid, tanda kutip ya. Iya. Jadi dia pakai baju koko ini untuk masuk ke masjid, tapi untuk mencuri. Oh, oke. Nah, contoh misal. Oh, itu tidak boleh ya. Iya, situ, kan ya. jadi dia tunggangin pakaian itu kan. Iya. Nah, ini kebetulan ada isu. Ada mengenai pakaian nih, Ustadz. Ustadz mau lihat dulu nggak videonya ini? Boleh. Izin ya. Nah, ini isunya cukup rame. Karena ini bicara tentang pakaian ini, Ustadz. Nah, Ustadz boleh lihat dulu kali. Ini clean. Kalau ini clean. Dia ini yang dia sedang dibahas. Iya, jadi dia kan berpakaian muslimah. Mengenakan hijab, berpakaian yang cukup agak ketat, kemudian kontennya seperti tadi. Nah, ini pandangannya di masyarakat lagi rame karena menginginkan banyaknya wanita itu terkena penistaan agama. Nah, kalau dari pandangan Ustadz sendiri, apakah ini termasuk menista agama atau tidak? Iya tentunya. Tentunya. Karena kan dia masih bisa buat konten-konten lain. Ya, kalau misalnya orang membuat konten tentang judulnya biologis misalnya. Contoh. Dan itu memang edukasi masyarakat. Dalam arti kata memang ilmiah. Kan tidak ada masalah. Tapi kalau kayak cuplikan seperti ini kan udah jelas arahnya, semua orang bisa membaca. Kalau arahnya ini sebenarnya lebih kepada tanda kutip pornografi, terus dia tampil dengan hijabnya. Nah, kalau dalam Islam itu kan hijab berarti kebaikan. Oke. Ya, berarti kan dia lebih patuh. Ya kan, otomatis karena dia menjaga penampilan dia, berarti kan dia harusnya lebih patuh. Lebih tidak melakukan pelanggaran. Nah, dalam Islam kan itu termasuk pelanggaran orang kalau melakukan biologis kepada selain pasangan halal misalnya. Atau melakukannya di depan umum. Ya kan? Atau mengajak orang lain terjerumus dalam pelanggaran itu. Kayak misalnya dia memang buat kayak cuplikan kayak tadi misalnya. Kayak tadi. Nah, itu kan berarti memang pelanggaran dalam agama. Kalau dalam agama Islam. Dalam agama. Pelanggaran ya? Pelanggaran. Ada hukumnya nggak kalau dalam agama Islam? Kalau seperti ini lebih kepada kembali hukum pemerintah setempat. Oh, kembali ke Iya. pemerintah. Kalau dalam Islam, kalau sudah sampai terjun kepada eksekusi perbuatan, kayak sudah berzina, nah itu baru ada hukum khusus gitu. Oh. Dia sudah membunuh, nah gitu kan. Tapi kalau dia baru buat cuplikan, dia mengajarkan kepada orang, nah ini ada hukum tertentu, tapi tidak sampai pada level pelanggaran kalau dia sudah melakukannya. Nah, kalau misalnya di negara sendiri delik dan pasalnya nggak bisa masuk nih Ustadz, anggaplah ya, nggak bisa kena nih. Kemarin kan ada yang kena ya, yang makan babi, tapi sebelum, Ustadz tahu ya, dia makan babi, dia seorang muslimah. Sebelum dia makan babi, dia mengucap dulu Bismillah. Nah, dia kena tuh, Ustadz tahu itu? Belum tahu. Belum tahu. Nah, saya menangkap dia terkena pasal penistaan agama dikarenakan ada pengucapan Bismillah. Kalau menurut Ustadz? Boleh jadi. Boleh jadi ya? Karena memang dasarnya kan kalau kita bicara lingkup agama Islam, ada yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi kita bicara lingkup Islam ya. Islam memang tidak membolehkan konsumsi babi kan. Iya. Berarti dengan dia makan babi, pelanggaran kalau dalam Islam. Plus dia baca Bismillah, seakan-akan di sini memang untuk menunjukkan kepada publik, kalau ini boleh loh. Nah gitu kan. Oh. Kan gitu, seakan-akan ini boleh loh. Walaupun saya muslimah, saya makan, saya baca Bismillah malah. Nah kan begitu.
Berarti dia masuk dalam menistakan agamanya dia sendiri gitu. Iya, tentunya. Karena kan dia tahu itu tidak boleh kan. Tidak boleh Ya, gitu. setiap agama pasti akan punya aturan, Iya. mana boleh, mana tidak boleh. Dan kalau disepakati di agama itu ini tidak boleh misalnya, terus ada yang sengaja buat, contoh misalnya kayak di agama Kristen, Iya. ada apa nih yang tidak boleh, terus kemudian ada satu orang Kristen yang tampil, dia melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya di agama saya nggak apa-apa nih, tapi saya mau coba. Pasti kan teman-teman Kristen akan mengatakan, loh kok kenapa harus dicoba, kenapa harus dipublikasikan? Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti ada aturannya ya. Ada aturan. Nah, kita